Apa secara nggak langsung saya itu memasuki seorang pencuri ke rumah saya? Tapi Ian, aku tuh menyesal meninggalkan Widuri. Gimana coba bisa ada asap kalau nggak ada api? Hai M-Kiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 48. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Aurel membaca surat dari Ivan. Karena isi suratnya Ivan membuat Aurel khawatir. Miss Kiss benar-benar heran banget sama kelakuan Aditya dan Gisel. Masih bisa-bisanya aja dia berdekatan kayak gitu. Mutiara yang berusaha menghubungi Ivan jadi bingung karena gak ada kabar. Bahkan Aurel mendatangi kosannya, udah gak ada Ivan. Dia udah gak kos lagi di sini. Mendengar suara Gisel dan Aditya membuatnya curiga. Apalagi Kenzo juga membahas soal dia yang menggagalkan pertunangannya bersama Sandra. Di lain sisi, Mutiara yang dihubungi Aurel akan membantu Aurel untuk mencari Ivan. Miss Kiss benar-benar heran banget ya. Sandra datang-datang langsung mencari Rianti. Tapi karena pertemuan dirinya dengan Mutiara, langsung marah-marah. Kalau misalkan kamu nggak kerja di sini, mungkin sekarang status saya sama Kenzo udah tunangan. Loh, emang Mbak Sandra sama Mas Kenzo nggak jadi tunangan itu salah saya? Saya ngapain? Semua orang tuh bisa lihat ya. Semenjak kamu datang ke rumah ini, Kenzo tuh jadi beda ke saya. Dan kamu tuh keren loh. Di luarnya, on the case, kamu kelihatan kayak orang baik. Tapi you know what? You are so manipulated. Nggak ada Mbak, saya di sini itu cuma kerja. Saya mau kamu sekarang buat jauhin Kenzo. Kenzo yang cari tahu soal keadaan rumah Sandra membuat Kayla cerita soal Sandra. Bahkan Kenzo yang menggagalkan pertunangannya membuat Kayla juga kaget. Ternyata Sandra terus-terusan ngeluh kepada Rianti soal pertunangannya yang gagal. Tahu nggak? Semenjak ada Mutiara di rumah aku, Kayla tuh sekarang jadi berani ngelawan sama aku, Tan. Gak nyangka juga ya ternyata kamu itu pintar menghasut orang secara pelan-pelan. Dari luar sih kamu kelihatannya sopan, kalem, pendiam. Tapi kamu bisa pengaruhin Kayla. Enggak Bu, saya nggak pernah bermaksud begitu. Udah lah Mutiara. Saya jadi ingat waktu kasus cincin saya hilang di rumah ini. Apa jangan-jangan karena kamu gagal mencuri di rumah ini, kamu mencoba peruntungan kamu di rumahnya Sandra? Itu nggak benar Bu. Kamu tuh harus tahu diri Mutiara. Sadar status kamu. Kamu itu belum menjadi orang bebas. Kamu itu masih menjadi tahanan luar. Polisi aja masih menyelidiki kasus kamu dan kasus kamu itu belum ditutup. Tapi kok dilihat-lihat kayaknya Mutiara santai banget ya, kayak nggak ada dosa. Saya jadi mikir sekarang, apa secara nggak langsung saya itu memasuki seorang pencuri ke rumah saya? Masih aja ya M-Kiss First. Sandra dan Rianti marah-marah kepada Mutiara. Miss Kiss benar-benar gak tega kepada Mutiara.
Apalagi masih aja Nunu nyuruh-nyuruh Mutiara. Sedangkan Rianti yang menguatkan Sandra. Padahal dirinya juga bukan dalam keadaan baik-baik aja. Aurel mendapatkan informasi soal Ivan membuatnya semakin khawatir. Padahal ini semua cuma akal-akalan Ivan aja. Kok Ivan tega banget ya? Lo bener, Van. Si Aurel sepanik itu tau gak sih pas tahu lo ngilang? Udah, tenang aja kan gue udah bilang. Aurel itu bucin banget sama gue. Aman. Udah deh. Good luck ya, Van. Thank you, makasih udah bantuin. Oke. Rianti yang mengantarkan Sandra pulang, tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Aditya. Makanya dia langsung pergi ke sana. Ternyata Rianti datang melihat Gisel dan Aditya yang sedang bermesraan. Ini benar-benar di luar nalar miskis. Aku sengaja supaya kamu bisa bertemu dengan Gisel. Supaya kalian itu akur. Kamu jangan membantah. Kamu tidak ada pilihan. Kamu harus akur sama dia. Atau aku akan mencabut semua fasilitas yang aku kasih ke kamu. Semuanya. Tanpa Kenzo, aku bisa meninggalkan kamu. Tapi ya, aku tuh menyesal meninggalkan Widuri. Yang bener aja Kiss First. Aditya meminta Rianti untuk akur dengan Gisel. Tega banget ya Aditya. Melihat itu semua jelas-jelas membuat Rianti langsung pergi. Ini membuatnya teringat masa lalu kepada Widuri. Rianti yang histeris membuatnya hampir celaka. Pas banget Kiss First, Mutiara juga merasakan dirinya yang gak enak. Gak hanya itu Kiss First, Rianti yang masih di jalan semakin histeris melihat foto Aditya bersama Gisel. Mutiara yang sedang di jalan gak sengaja bertemu dengan Rianti. Yang pasti, Rianti dalam keadaan tidak baik-baik aja. Makanya, Mutiara berusaha menguatkan Rianti. Kebaikan Mutiara membuat Rianti heran. Ini bikin Miskis jadi kaget. Rianti yang tiba-tiba memeluk Mutiara. Tapi buat Miskis jadi terharu. Bahkan Mutiara harus ikut pergi bersama Rianti. Di lain sisi, masih aja ya Ivan menjalankan rencananya untuk ngerjain Aurel. Padahal Aurel benar-benar mengkhawatirkan Ivan. Benar-benar Miskis dibuat heran. Aditya dan Gisel masih aja bermesraan. Kedatangan Rianti yang kehujanan bersama Mutiara membuat Nunu jadi heran. Rianti lakukan ini semua untuk menutupi kebohongan Aditya di depan anak-anaknya.
Bahkan Mutiara langsung membuatkan masakan dan minuman hangat untuk Rianti. Bu, kamu nggak ngerti ya? Saya bilang Kebaikan Mutiara membuat Rianti terharu. Aduh, MKis first. Kenapa ya? Miss Kiss dibuat heran banget sama Mutiara dan Kenzo. Kerjaannya berantem terus. Majikan aneh, mukanya sih so serius. Tapi tangilnya, minta ampun. Silakan jalan duluan. Kamu aja duluan. Oh, kok jadi kayak saya yang salah gini sih, Mas? Mas, gini ya Mas, saya sebagai manusia itu gimana pun juga punya hak untuk memilih jikalau saya ingin masuk ke mobil ini atau enggak. Itu hak saya sendiri Mas, hak asasi manusia. Terus hubungannya hak kamu dengan... Tuh kan, dikelaksonin Mas. Udah Mas, pindahin. Emang Mas pikir ini jalanan punya nenek moyang Mas? Mobilnya mobil siapa? Mobil Mas. Suka-suka saya dong naruh mobil di mana. Mau saya taruh atap juga nggak apa-apa. Tapi ini merugikan orang lain Mas. Salah siapa kira-kira? Mas, kenapa ini jadi salah saya sih Mas? Tadi saya ajakin kamu naik mobil, kamunya nggak mau. Mas tapi, aduh. Biar gak dimarahin orang lain, Mutiara terpaksa untuk menuruti Kenzo. Sandra masih aja berusaha menemui Kayla. Padahal dia gak tahu aja kalau Kayla baru datang dari kantor. Kayla terpaksa menemui Sandra, tapi masih aja Sandra bersikap kasar kepadanya. Mas! Kak Sandra, diam Ken! Your help. So bener-bener gak cinta sama aku. Dia tahu kalau misalkan aku masih sering jahatin kamu sama Mutiara. Ya pasti aku udah rusak banget di mata Kenzo. I'm nothing to him now. Please help me. Melihat Sandra yang sedih karena Kenzo membuat Kayla jadi ikut sedih. Bahkan dia mau bantuin Sandra juga. Melihat Mutiara yang di mobil bersama Mutiara buat Nuni jadi kesal. Tapi karena Rianti yang sedih membuat Kenzo jadi khawatir. Dan itu membuat Mutiara jadi terharu. Sedangkan Rianti benar-benar merasa sedih. Bahkan dirinya merindukan putri kecilnya. Kenzo yang berusaha menguatkan Rianti jadi ditolak oleh Rianti. Tapi ini semua membuat Kenzo jadi curiga kalau Rianti telah berbohong. selama papa menikah sama mama, papa kalian adalah suami yang setia. Dan papa kalian tidak pernah mengkhianati mama. Kenapa kau ngerasa mama tuh lagi nutupin sesuatu ya? Sesuatu yang aku sama Aurel nggak boleh tahu. Mungkin masalah serius antara papa sama mama. Ya ampun, MK's first. Sandra jadi sakit karena masalah percintaannya dengan Kenzo. Itu membuat Kayla jadi khawatir. Aurel yang pulang semakin khawatir karena Ivan. Tapi tetap aja Kenzo meragukan Ivan. Walaupun Mutiara percaya.
Ini semua membuat mereka meragukan Aditya. Kalau menurut saya orang yang udah kenal Ivan dari lama dan tahu baiknya Ivan kayak gimana. Dari dulu sih dia nggak pernah macam-macam ya Mbak. Dan menurut saya soal kejadian ini nggak mungkin dia bohong. Jadi harusnya dia jujur. Orang baik itu bisa berubah sering berjalannya waktu. Tapi menurut saya Ivan orangnya nggak kayak gitu. Kan saya udah kenal dia dari dulu. Sekarang aku tanya ke Kak Kenzo. Kak Kenzo tahu kan, Mama itu sempat ngelabrak orang berapa kali dan bilang itu tuh pacar gelapnya Papa. Tapi ternyata salah. Ya, Kak Kenzo pikirin aja. Gimana coba bisa ada asap kalau nggak ada api? Setelah Gisel mengantarkan Aditya, tiba-tiba dia ditahan oleh sosok misterius. Siapa dia M-Kiss First? Nah, buat M-Kiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi